Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi ada terpotong ya karena kebetulan HP ibu tadi habis baterainya. Jadi ini bagian video kita lanjut ke bagian video yang kedua ya, untuk soal yang kedua ini tadi. Nah, jadi ada dua perbandingan yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai K-nya. Ingat, untuk mencari nilai K, kita harus ubah dulu nilai perbandingannya ya. Kecuali yang dicari N, baru kalau misalkan ini dicari N nya, baru kita bisa membuat langsung masuk rumus ini. Karena yang dicari nilai K nya, otomatis kita harus menempatkan posisi K nya berada di tengah-tengah ini, seperti ini ya contohnya. Nah, kalau sudah NK, KM atau MK, KN ini sudah kita temukan nilai perbandingannya, baru kita mencari nilai. Jadi silahkan boleh menggunakan alternatif yang perbandingan pertama ini atau alternatif kedua pada yang perbandingan yang kedua ini. Nah, ibu misalkan menjelaskan kedua ini, apakah nanti hasilnya sama? Oh, jelas, tentu sama. Nah, kita masuk ke perbandingan MK, vektor MK banding vektor KN yang nilai perbandingannya adalah 3 banding min 2. Nah, karena ini nilai sudah K ya di tengah-tengah, karena dicari nilai K-nya juga ya untuk titik koordinatnya, berarti kita bentuk rumusnya ke bentuk rumus ini. Di sini penjumlahan, kenapa di sini pengurangan, Bu? Nah, karena di sini nilai N-nya, nilai perbandingannya itu dikurang 2, kecuali di sini dia. Nah, 3 banding 2 ya, berarti 3 vektor N tambah 2 vektor M ya. Karena di sini kurang, otomatis langsung kita ganti tandanya di sini jadi kurang ya. Nah, jadi untuk vektor K itu sama dengan 3 vektor N ya, dari belakang dulu kita buat rumusnya, dikurang 2 vektor M dibagi 3 tambah 2 kan tadi rumusnya kan, M plus N, berarti di sini 3 tambah min 2 atau 3 kurang 2. Nah, tinggal kita masukkan nilai N-nya berapa. Ingat, nilai vektor titik koordinat sama dengan nilai vektor posisi. Tinggal kita masukkan di sini 3 kali N-nya itu adalah min 1, 3, 0. Kemudian kita masukkan 2 vektor M. Nilai vektor M-nya tadi 25 min 1. Dibagi, kita kurangkan 3 kurang 2 itu hasilnya 1. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini ya. Jadi 3-nya kita kalikan ke dalam, jadinya 3 kali min 1 min 3, 3 kali 3 9, 3 kali 0 0. Kemudian 2-nya kali 2 4, 2 kali 5 10, 2 kali min 1 min 2. Kita kurangkan hasilnya menjadi min 3 kurang 4 min 7, 9 kurang 10 itu hasilnya min 1, 0 dikurang min 2 hasilnya positif 2. Sehingga hasil dari vektor K itu adalah min 7, min 1, dan 2. Jadi titik koordinat K-nya adalah min 7, min 1, dan 2 ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan perbandingan yang alternatif pertama ini? Berarti NK banding KM ya. Nah, 2 banding min 3, apakah nanti hasilnya sama nggak dengan perbandingan yang vektor MK banding vektor KN itu? Kita masukkan nilainya sama seperti tadi, kita ubah ya rumusnya ya. Berarti rumusnya berbeda nih dari yang ini. Berarti vektor K sama dengan 2 kali vektor M ya, dikurang 3 kali vektor N per 2 dikurang 3. Nah, tinggal kita masukkan nilai vektor M-nya ke dalam vektor N-nya. Vektor N-nya masukkan ya nilainya, kemudian vektor N-nya. Dikalikan 2-nya ke dalam, nanti ketemunya hasilnya ini ya. Nah, kemudian 2 dikurang 3 min 1 ya, min 1. Nah, berbeda, nanti berbeda hasilnya di sini aja bagiannya, tapi hasil akhirnya nanti sama. Nah, kemudian kita kurangkan 4 kurang min 3 itu positif 7, 10 kurang 9 itu 1, min 2 kurang 0 itu adalah min 2. Jangan lupa hasilnya dibagi dengan min 1 ya. Jangan nanti kalian buat gini hasilnya. Nah, ingat di bawahnya masih ada per min 1 dibagi 7 bagi min 1 min 7. 1 bagi min 1 min 1. Min 2 bagi min 1 hasilnya positif 2. Sehingga hasil akhirnya sama. Ya, walaupun perbandingannya berbeda tapi hasil akhirnya sama. Oke, sehingga disimpulkan bahwa titik koordinat K-nya adalah min 7, min 1, 2. Oke. Ya, ini mudah-mudahan bisa dimengerti ya untuk ini. Jadi kalau misalkan kita mau mencari nilai M-nya. Nih, misalkan kita mau mencari nilai M-nya.
titik koordinat M-nya berapa ya? Berarti kita harus ubah perbandingannya jadinya di sini N M berbanding MK. Nanti nilai perbandingannya di sini berapa? Ini kalau misalnya mencari nilai M-nya. Nah, atau bisa juga kita buat ini jadinya KM ya. Yang penting M-nya tengah, di tengah-tengah. Kemudian MN. Nah, misalkan ada ketemu soal lagi, kalau kita mau mencari M, kebetulan di sini nilai M-nya kan tidak di tengah. Kecuali misalkan di soalnya dia mau mencari nilai N-nya, atau misalnya cari nilai M, dia sudah di tengah, berarti tidak usah lagi dirubah. Kalau misalkan dia tidak di posisi tengah-tengah, ini seperti ini gini ya maksud Ibu. Nah, tidak di posisi yang dalam sama seperti ini, berarti kita harus ubah bentuknya supaya jadi M-nya di tengah-tengah. Berarti N banding M. N ke M ada negatif 1 ya. M ke K berapa? 1, 2, 3 ke arah kanan. Berarti min 1 berbanding 3. KM. KM-nya di sana dia min 1, 2, 3, min 3 berbanding 3 ya. MN-nya berapa? 1. Nah, seperti itu. Ini kalau misalkan kita mau mencari nilai M-nya. Ya, ini kalau misalkan di ujung yang ditanya. Kalau misalkan dia tentukan koordinat titik N, nggak usah diubah seperti ini. Langsung saja kita masukkan rumusnya N sama dengan ini dan seterusnya ya, seperti itu. Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Nah, ini tadi materinya. Jadi ini nanti kita gunakan segmen garis untuk membuat. Jadi untuk menentukan nilai perbandingan ini jangan lupa tulis nilai garis segmen garisnya dulu. Ketika kalau sudah membuat segmen garisnya, baru kalian tentukan nilai perbandingannya. Oke, ini ada tugas soal nomor 1 ya, silahkan kalian kerjakan. Jadi kalian mencari vektor koordinat titik C-nya, sehingga nanti kalian buat dulu karena nilai C-nya ini kan dia tidak berada di tengah-tengah kecuali AC banding CB. Nah, baru bisa ya langsung diubah ke rumus yang ini. Karena ini nilai C-nya tidak di tengah-tengah, otomatis kalian harus membuat segmen garis dulu ya dengan perbandingan 2:1, baru kalian mencari nanti AC banding CB atau BC banding CA. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah ketemu titik koordinat C-nya, kalian tentukan vektor C, vektor AC-nya ya. Ini mohon maaf, ini kita belum masuk ke materi panjang vektor. Jadi kalian tentukan vektor AC. A-nya sudah ada, C-nya tinggal kalian masukkan. Berarti vektor AC-nya berapa? Oke, ini adalah video bagian yang kedua. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Kita masuk kepada bagian video selanjutnya, yaitu bagian video yang ketiga. Nanti silahkan kalian buka.